waktu itu pernah melaporkan salah satu orang yang ujaran kebencian ya, ujaran kebencian terkait pembakaran foto Habib Rizik dan Ustadz Abdul Somad, dan alhamdulillah orangnya sudah ketangkap dan diadili oleh pihak berwajib. Kami mengapresiasi dari pihak berwajib yang tempur siap untuk menyerbu, menyapu, menghapus, musnahkan semua musuh. Angkat senjatamu, hai teman-temanku, tumpah darahku hanya untuk bangsaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada junjungan Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebagai umatnya pasti mengharapkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami ini mau ada acara akbar yang insyaallah kami akan mengisi tausiah, dan pada kesempatan ini juga ternyata ada tamu spesial juga. Ini termasuk dari keluarga kami sendiri. Ada Habib Saleh bin Lutfi bin Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Asgaf. Ini dari kota Cirebon, kota Udang ya. Jadi alhamdulillah beliau ini silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahminya membawa manfaat berkah untuk kami semua. Amin. Sebagai pecinta-pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kalau sudah masuk studio ini maka tidak lain dan tidak bukan pembahasan dua yang spesial, Mutiara Alawiyin, yaitu Habib Rizik dan Habib Bahar. Nanti setelah kita ngobrol panjang lebar terkait tentang Habib Rizik dan Habib Bahar, kami akan ngobrol tentang Front Persaudaraan Islam, karena beliau ini mantan atau ex salah satu pengurus Front Pembela Islam Kota Cirebon, DPW Kota Cirebon. Subhanallah, yang kemarin alhamdulillah ini beliau ini sukses termasuknya ya, sukses menjebloskan penista ya. Ya, ujaran kebencian terkait adu domba dan pembakaran poster Habib Rizik dan UAS. Nah, saudara, tadi kan kemarin saya sempat posting di WhatsApp dan saya bagikan kepada teman-teman WhatsApp bahwa Kota Cirebon DPW-nya itu waktu itu pernah melaporkan salah satu orang yang ujaran kebencian ya, ujaran kebencian terkait pembakaran foto Habib Rizik dan Ustadz Abdul Somad, dan alhamdulillah orangnya sudah ketangkap dan diadili oleh pihak berwajib. Kami mengapresiasi dari pihak berwajib yang telah ikut membantu daripada DPW tersebut ya, yang sekarang udah jadi X nih. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. FPI bubar ya, gak apa-apa. Insyaallah kita karena FPI ini bukan suatu apa ya yang kita pentingkan. Yang pentingkan adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Habib, antum nih kan sebagai tamu istimewa gitu, datang ke sini termasuk kaget apa enggak ini diajak syuting sama Habib Sehrel? Masya Allah, kaget anak. Tiba-tiba langsung diajak syuting ini. Ya, berarti ini baru perdana ya Bib? Baru perdana masuk ke studio ya. Ajib ya studionya ya. Ajib sawah. Istimewa nih, berkah Bib. Ini barang mahal semua Bib. Luar biasa. Subhanallah. Habib, saya mau tanya Bib, kalau orang sudah masuk studio sini maka harus menjadi seorang pecinta dan pembela Habib Rizik, pecinta dan pembela Habib Bahar. Menurut antum, pandangan antum tentang Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, pandangan antum loh Habib. Kalau untuk pandangan anak-anak nggak bisa, saking beliau ini saking istimewa, saking anak cinta sampai tidak bisa diungkapkan. Tidak bisa diungkapkan. Beliau itu luar biasa ya. Sosok beliau tuh 1000 tahun lah akan datang lagi ada pasti. Susah itu. Subhanallah ya Bebe. Berarti ini antum perjuangannya maksudnya udah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, melainkan hanya cinta yang berkata. Ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata melainkan hanya cinta yang berkata. Catat Habib. Anjing itu. Nah, Habib, kalau tentang Habib Rizik antum sudah tidak bisa berkata apa-apa, maka itu menandakan bukti dan cinta kepada beliau. Kalau tentang Habib Bahar, Habib Bahar, Masya Allah, beliau tuh Habib muda ya, yang girohnya tuh luar biasa. Perjuangan beliau, Masya Allah, nggak ada apa ya, kalau diungkapkan apa ya, sama ya,
susah untuk diungkapkan loh. Berani untuk menyuarakan Iya. kebenaran, ya. Walaupun beliau dihajar habis-habisan, tetap luar biasa lah. Luar biasa ya perjuangan beliau. Ana ini Masya salah Allah. satu muridnya, Beb. Oh, Perjuangannya memang luar biasa. Saya menyaksikan bahwasanya beliau Habib Bahar bin Smith ini tidak pernah takut dengan siapapun kecuali dengan Allah, ya. Terus orang tua, ya pokoknya yang sudah melanggar syariat Allah, beliau itu pasti menjauhi, Beb. Dan beliau adalah orang yang taat dengan orang tuanya. Setiap ucapan daripada orang tuanya Habib Bahar, pasti Habib Bahar langsung menomorsatukan, Beb. Ucapan dari orang tua, ucapan dari Habib Rizik, dan dari guru-gurunya. Subhanallah, saya menyaksikan sendiri beliau adalah orang yang taat kepada orang tuanya. Tapi pernah, Beb, ketemu dengan beliau Habib Bahar? Pernah. Di mana? Di Kuningan dulu, acara Kuningan. Acara di Kuningan. Kuningan. Pokoknya acara Kuningan yang mengundang Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Hanif. Untuk DPW Cirebon, insya Allah pada merapat semua, mengawal beliau semua. Masya Allah, berarti merapat ya mengawal Habib Bahar. Iya. Kalau Habib Rizik pernah datang ke kota Cirebon gitu? Pernah ke almarhum Habibmu, Terus? Ketua DPW Kabupaten. Terus kemana lagi? Selain tempat itu? Ke Kuningan paling. Ke Kuningan. Antum ikut hadir juga? Hadir. Subhanallah. Gimana melihat Habib Rizik, apa bahagia apa gimana? Sangat bahagia, sangat bahagia. Sampai kemarin waktu beliau pulang, itu Ana hadir. Hadir? Ana hadir. Sempat lari berapa kilometer itu? Luar biasa. Itu rasa capek hilang semua. Rasa capek hilang. Subhanallah. Mungkin rasa capek itu juga terhapus oleh rasa kerinduan, Habib. Karena bertahun-tahun tidak 3,5 tahun ya, Bib. Iya, 3,5 tahun tidak melihat wajah beliau, tidak melihat ceramah secara langsung beliau, dan alhamdulillah kerinduan pun terbayar dengan datang ke bandara. Waktu itu ke bandara, Bib. Bandara ya, beliau dijemput oleh jutaan orang. Berarti kan tanda bahwasanya beliau itu sangat dicintai, Bib. Sangat dicintai, subhanallah. Bib, ini Habib punya grup bencana alam gitu? Ada di Cirebon nih. Kita kemarin baru menetapkan ya, bukan apa namanya, meresmikan tuh celana. Celana apa itu, Bib? Cirebon Peduli Bencana. Celana Cirebon Peduli Bencana. Tapi kan Forum Pembela Islam udah dibubarin. Forum Pembela Islam udah dibubarin, juga Forum Pembela Islam juga turun ke bencana alam, dan antum salah satu sebagai pengurus. Dengan Forum Pembela Islam dibubarkan tersebut, hati antum gimana, Bib? Kalau untuk hati anak mau dibubarin mau enggak, silahkan loh. Silahkan. Karena kita cuma satu tujuannya, ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nama suatu organisasi itu cuma nama kendaraan saja. Kendaraan Kami saja. tidak peduli. Tidak peduli dengan adanya Front Pembela Islam itu dibubarkan. Apalagi antum ini dilihat dari wajah-wajahnya itu orang yang taat dengan hukum, Habib. Orang yang taat dengan hukum, maka apapun yang diungkapkan oleh pemerintah seperti Front Pembela Islam sudah dibubarkan, maka kita sebagai orang-orang yang mungkin antum orang yang di dalam organisasi tersebut ya harus ikut membubarkan, alias sudah jadi X gitu ya, Bib. Subhanallah. Jadi nanti di Cirebon tersebut sudah berdiri Front Persaudaraan Islam? Kalau untuk berdiri sudah ya, tinggal kami belum dapat SK yang terbaru nih. Belum dapat. Memang kemarin kami sempat ketemu dengan pengacara gitu. ADART-nya itu memang belum keluar, SK-nya belum keluar, tapi insya Allah dalam waktu dekat, karena masih ada dalam koordinasi gitu dari pengurus-pengurus pusat. Tapi subhanallah, mungkin ya jalan juangnya seperti Front Pembela Islam, Bib. Wabil khusus turun ke kemanusiaan, membantu korban bencana ya. Dan saya dengar-dengar juga katanya Habib Hanif pernah ke kota Cirebon, dan antum ada videonya, Bib. Antum ada di YouTube videonya antum dengan Habib Hanif. Itu lagi tahun berapa, Bib? Sebelum corona ya? 2019 ya? 2019 atau 2019 awal? Sebelum corona ya? Sebelum corona. Dan corona ini udah mau 1 tahun nih, Bib. Ulang tahun nih. Jangan kita jangan doakan dia panjang umur. Kalau panjang umur kita orang bubar. Kayak undangan ceramah nggak ada. Aduh, kita orang nih gara-gara corona, Ana sebagai penceramah juga merasa dirugikan, Bib, ya. Merasa dirugikan, jadwal banyak yang batal, ya banyak yang ya intinya seperti itulah. Tapi semua ada hikmahnya, Bib. Semua apapun yang terjadi pada negara tercinta ini pasti ada hikmahnya. Seperti beliau Habib Rizik, ya, Habib Bahar. Beliau-beliau ini orang-orangnya Masya Allah, dan dibungkamnya beliau di dalam penjara tersebut tidak menyulutkan, ya, tidak memendam daripada rasa girohnya. Tetap beliau itu di dalam penjara tetap berdakwah, Bib. Dan saya pernah membesuk beliau Habib Bahar gitu bin Smith di lapas Pondok Rajak
subhanallah memang santrinya banyak, Beb. Tatoan, matanya tatoan juga, mukanya tatoan, badannya tatoan. Wah, subhanallah. Jadi dimanapun diletakkannya seorang habaib, wabil khusus Habib Rizik ya dan Habib Bahar, maka dimana diletakkannya tersebut ya tetap menjadi ladang dakwah, Habib. Habib, jadi apa yang dibahas oleh antum ini walaupun sedikit karena antum adalah orang yang perdana nih, Bib ya. Perdana masuk channel. Studionya perdana. Jadi gini, saudara. Jadi kami ini baru kedatangan beliau dan alhamdulillah beliau tidak tahu kalau mau diajak syuting ke sini. Intinya saya ajak ke sini. Ya saya ajak duduk dan langsung tak nyalain kamera, kita langsung ngobrol-ngobrol tanpa ada persiapan. Masya Allah, dadakan semua ini. Luar biasa. Tapi subhanallah, Bib, barokahan lah. Antum datang ke sini subhanallah. Karena beliau ini masih ada saudara dengan kami, Mudah-mudahan kami senantiasa dihubungkan tali silaturahmi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bib, kayaknya kita ngobrol nggak perlu panjang-panjang dah. Siap. Intinya antum udah berkata tentang Habib Rizik, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata melainkan hati yang berkata. Yang kedua tentang Habib Bahar bin Smith, ya. Beliau juga, antum juga berkata seperti itulah ibaratan. Yang ketiganya antum mengungkapkan tentang antum sendiri apa itu celana, ya. Cirebon peduli bencana, terus tentang front persaudaraan Islam, dan mudah-mudahan ini apa ya ibaratnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tujuan satu, ridha Allah. Tujuan pertamanya ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja ya, Bib ya. Ya. Kita membahas apa lagi nih? Sudah cukup. Antum kelihatan deg-degan terus, Bib. Ya, saudara, mungkin sampai sini ya pembahasan simple, padat, bisa dikatakan jelas juga karena membahasnya dua mutiara Alawiyin yang kami memang bahas di channel kami secara resmi, diarahkan oleh pengacara dan juga diarahkan oleh guru-guru kami agar selalu mengenalkan siapa itu Habib Rizik, mengenalkan siapa itu Habib Bahar. Dan terima kasih jazakumullah khairan jaza kepada Habib Saleh Segaf yang alhamdulillah telah silaturahmi kepada kami, mampir studio kami, dan mudah-mudahan bisa membawa berkah manfaat untuk kita semua. Ini saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.